Gedung DPR RI pagi itu tampak lebih ramai dari biasanya. Di ruang sidang Komisi 4, para anggota Dewan dan staf sudah bersiap untuk melangsungkan rapat kerja bersama Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Tak banyak yang tahu bahwa hari itu adalah hari istimewa bagi Ketua Komisi 4, Siti Hediati Haryadi atau yang akrab disapa Titik Soeharto. Titik memasuki ruang sidang dengan langkah tenang dan penuh wibawa. Ia mengenakan busana batik bernuansa merah muda yang anggun. Seperti biasa, ia menyapa satu persatu anggota dewan yang hadir. Tidak tampak sedikit pun ekspresi bahwa hari itu adalah hari ulang tahunnya. Rapat dimulai dengan pembahasan berbagai isu penting mengenai kebijakan kelautan dan perikanan nasional. Menteri Sakti Wahyu Trenggono memaparkan program-program yang sedang dan akan dijalankan oleh kementeriannya. Titik menyimak dengan serius, mencatat hal-hal penting dan memberikan beberapa masukan yang tajam namun konstruktif. Sesekali suasana menjadi tegang karena perbedaan pandangan antara anggota dewan dengan pihak kementerian. Namun Titik mampu meredam ketegangan itu dengan caranya yang diplomatis dan tegas. Ia menunjukkan kematangan dalam memimpin rapat dan mengelola dinamika yang muncul. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Titik mengajak peserta rapat untuk menyudahi pembahasan dan mengucapkan terima kasih kepada Menteri Sakti atas pemaparannya. Semua orang bersiap untuk meninggalkan ruang rapat. Namun tepat saat Titik hendak berdiri dan menutup buku catatannya, pintu ruang sidang terbuka. Beberapa staf masuk sambil membawa sebuah kue ulang tahun besar berwarna hitam dengan hiasan bunga-bunga warna pastel. Di atas kue tertulis, "Selamat ulang tahun Ibu Titik Ketua Komisi 4. Suasana yang semula formal berubah menjadi haru dan penuh kehangatan. Semua yang hadir memberikan tepuk tangan dan menyanyikan lagu "Selamat Ulang Tahun". Titik terkejut namun tersenyum bahagia. Ia tidak menyangka akan mendapat kejutan seperti itu dari rekan-rekannya di DPR. Beberapa anggota dewan maju untuk memberikan ucapan selamat secara langsung. Menteri Sakti pun ikut menyampaikan doa dan harapannya untuk sang ketua komisi. Titik tampak terharu, matanya berkaca-kaca menerima kejutan tersebut. Hari itu menjadi momen yang tidak akan dilupakan oleh Titik Soeharto. Bukan hanya karena ulang tahunnya dirayakan dengan meriah, tetapi juga karena rasa kekeluargaan dan solidaritas yang begitu hangat di tengah hiruk-pikuk tugas sebagai anggota parlemen. Sepekan sebelum tanggal 22 April beberapa anggota Komisi 4 sudah mulai membicarakan rencana kejutan untuk ulang tahun Titik Soeharto. Mereka sepakat untuk tidak memberitahu langsung kepada yang bersangkutan demi menjaga kejutan. Rencana itu pun dijalankan secara diam-diam oleh beberapa staf dan anggota terdekat. Adalah Bu Nur, salah satu staf sekretariat Komisi 4, yang menjadi koordinator utama dalam menyiapkan kejutan itu. Ia dibantu oleh beberapa orang termasuk ajudan pribadi Titik dan anggota dari fraksi-fraksi berbeda. Mereka berusaha sekompak mungkin agar tidak ada yang membocorkan rahasia ini. Hal pertama yang dipersiapkan adalah kue ulang tahun. Mereka memesan kue dari toko kue terkenal di Jakarta yang biasa melayani pesanan untuk acara-acara resmi. Desain kue pun disesuaikan dengan nuansa elegan yang mencerminkan karakter Titik yang anggun dan berwibawa. Selain kue, mereka juga menyiapkan bunga-bunga segar dan kartu ucapan dari seluruh anggota Komisi 4. Semua persiapan ini dilakukan di sela-sela kesibukan rapat dan tugas-tugas kedewanan lainnya. Meski cukup merepotkan, semua orang melakukannya dengan senang hati. Agar kejutan berlangsung lancar, mereka bekerja sama dengan protokoler DPR untuk memastikan kue bisa masuk ke ruang sidang tepat waktu.
Mereka juga meminta bantuan dari petugas keamanan untuk menjaga jalur masuk agar tidak mengganggu jalannya rapat. Yang menarik, meski banyak orang terlibat, tidak ada satupun informasi bocor ke media maupun ke Titik sendiri. Semuanya benar-benar menjaga kerahasiaan dengan baik. Mereka ingin memastikan bahwa momen kejutan ini benar-benar menyentuh hati sang ketua komisi. 1 hari sebelum hari H, koordinasi terakhir dilakukan melalui grup WhatsApp internal yang sengaja dibuat khusus untuk momen ini. Mereka memastikan semua orang tahu perannya masing-masing dan tidak ada kesalahan pada hari pelaksanaan. Pagi pada tanggal 22 April semua orang berusaha bertindak normal di hadapan Titik. Bahkan beberapa orang pura-pura sibuk dan cuek agar tidak menimbulkan kecurigaan. Padahal di balik itu semua, mereka tengah menyembunyikan rasa antusiasme luar biasa. Rencana itu pun akhirnya berjalan sesuai harapan. Tidak hanya sukses mengejutkan, tetapi juga membuat suasana di ruang sidang berubah menjadi penuh kegembiraan. Titik sendiri mengakui bahwa ia sangat tersentuh oleh perhatian yang diberikan oleh rekan-rekannya. Kejutan itu menjadi bukti bahwa di balik kesibukan dan dinamika politik yang keras, para anggota DPR juga manusia biasa yang saling peduli dan menghargai satu sama lain. Siti Hediati Haryadi atau yang lebih dikenal dengan nama Titik Soeharto bukanlah sosok baru di dunia politik Indonesia. Sebagai putri dari Presiden Soeharto, ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan dinamika kekuasaan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, ia mulai menunjukkan warna kepemimpinan yang berbeda. Di Komisi 4 DPR RI, Titik dikenal sebagai pemimpin yang tegas namun penuh empati. Ia mampu merangkul berbagai fraksi dan menjaga harmoni di tengah perbedaan pandangan. Banyak anggota dewan yang mengakui bahwa rapat-rapat Komisi 4 selalu berjalan produktif di bawah kepemimpinannya. Keberhasilannya memimpin Komisi 4 tidak terlepas dari pendekatan komunikatif yang ia terapkan. Ia rajin berdiskusi dengan setiap anggota dan tidak segan turun langsung ke lapangan untuk memahami persoalan masyarakat, terutama di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan. Dalam setiap rapat kerja dengan kementerian, ia selalu menyiapkan diri dengan baik. Ia membaca dokumen, mencermati data, dan menyusun poin-poin penting untuk disampaikan. Hal ini membuatnya disegani baik oleh mitra kerja maupun oleh rekan-rekan sekomisinya. Namun di balik ketegasannya, Titik juga dikenal sebagai sosok yang hangat dan perhatian. Ia sering membawa makanan kecil untuk dibagikan saat rapat, atau mengirimkan bunga dan ucapan selamat kepada anggota yang sedang berulang tahun atau merayakan momen penting. Kepemimpinan Titik tidak hanya dirasakan di ruang sidang, tetapi juga di lingkungan sosial DPR. Ia sering menjadi penengah ketika ada ketegangan antar anggota, dan mampu menciptakan suasana kekeluargaan yang jarang ditemukan dalam dunia politik. Keberhasilannya memimpin Komisi 4 menjadikannya salah satu figur penting di DPR RI saat ini. Banyak yang memprediksi karir politiknya akan terus menanjak bila ia terus menunjukkan kinerja dan integritas seperti yang telah ia tunjukkan selama ini. Dalam konteks perayaan ulang tahunnya, kejutan yang diberikan oleh anggota Komisi 4 menjadi semacam simbol penghormatan dan pengakuan atas kepemimpinannya. Momen itu tidak hanya menjadi perayaan personal, tetapi juga refleksi atas hubungan yang telah ia bangun selama ini. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menjadi salah satu tokoh penting dalam kejutan ulang tahun Titik Soeharto. Kehadirannya di rapat kerja bersama Komisi 4 sebenarnya dalam rangka membahas berbagai isu strategis di sektor kelautan dan perikanan. Namun di luar agenda formal, Sakti juga telah diberitahu secara diam-diam mengenai rencana kejutan ulang tahun itu.
Ia diminta untuk tidak membocorkannya dan ikut serta dalam momen kejutan begitu rapat usai. Ia pun menyanggupi dengan antusias. Hubungan antara Titik dan Sakti memang cukup dekat secara profesional. Keduanya beberapa kali turun ke lapangan bersama dalam rangka kunjungan kerja. Dalam berbagai kesempatan, mereka terlihat kompak dan saling menghormati peran masing-masing. Dalam rapat hari itu, Sakti memaparkan beberapa program andalan seperti pengembangan budidaya perikanan berkelanjutan, perlindungan nelayan tradisional, dan penguatan sistem distribusi hasil laut. Titik menanggapinya dengan penuh perhatian dan menyampaikan beberapa catatan penting. Usai rapat, saat para staf masuk membawa kue, Sakti ikut berdiri dan tersenyum melihat reaksi terkejut Titik. Ia menjadi orang pertama dari pihak kementerian yang maju untuk mengucapkan selamat ulang tahun secara langsung. Semoga selalu diberi kesehatan dan kekuatan dalam memimpin Komisi 4, ucap Sakti sambil menjabat tangan Titik. Ucapan itu disambut hangat dan dibalas dengan ucapan terima kasih. Kehadiran Sakti dalam momen kejutan itu memberikan nuansa simbolis bahwa hubungan antara legislatif dan eksekutif dapat berjalan harmonis dan penuh rasa hormat. Keakraban ini menjadi contoh bagi hubungan kerja di komisi-komisi lainnya. Beberapa staf kementerian yang ikut hadir dalam rapat juga ikut menyanyikan lagu ulang tahun dan mengabadikan momen tersebut dengan ponsel mereka. Suasana cair dan penuh kekeluargaan menyelimuti ruangan yang sebelumnya penuh ketegangan karena pembahasan isu nasional. Titik pun sempat mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Sakti dan jajarannya atas kerjasama yang selama ini terjalin dengan baik. Ia berharap sinergi antara Komisi 4 dan Kementerian Kelautan dan Perikanan terus meningkat demi kesejahteraan rakyat. Hari itu menjadi bukti bahwa politik tidak selalu tentang debat dan perbedaan, tetapi juga tentang kebersamaan dan saling menghargai dalam menjalankan amanah untuk negeri. Setelah prosesi kejutan ulang tahun selesai, suasana masih hangat dengan percakapan ringan dan canda tawa. Beberapa anggota Komisi 4 mulai mengungkapkan doa dan harapan mereka secara terbuka kepada Titik Soeharto. Suasana berubah menjadi lebih reflektif dan menyentuh. Anggota termuda di Komisi 4, Ardi dari fraksi milenial, menyampaikan harapannya agar Titik tetap menjadi inspirasi bagi generasi muda. Ibu adalah teladan dalam ketegasan dan kepedulian. Semoga ibu terus diberikan kesehatan dan semangat untuk membimbing kami, ujarnya dengan tulus. Ucapan Ardi disambut tepuk tangan dan anggukan setuju dari yang lain. Titik hanya tersenyum, menahan haru di matanya. Ia merasa begitu dihargai dan diterima oleh rekan-rekan yang selama ini menjadi bagian dari perjuangan bersama di parlemen. Beberapa anggota perempuan pun memberikan pelukan hangat kepada Titik. Mereka menyebutnya sebagai ibu kami di DPR, karena perhatiannya yang luar biasa kepada sesama perempuan, terutama dalam memperjuangkan isu-isu pemberdayaan perempuan dan anak. Titik kemudian mengambil mikrofon untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Ia menyebut bahwa kejutan hari itu adalah salah satu momen paling menyentuh selama masa baktinya di DPR. Ia juga menegaskan kembali komitmennya untuk terus bekerja keras demi rakyat. Saya tidak pernah mengira akan mendapat kejutan seperti ini. Terima kasih atas cinta dan perhatian kalian. Ini menjadi penyemangat besar bagi saya untuk melanjutkan perjuangan, ucapnya dengan suara bergetar. Ia juga menyampaikan doa agar semua anggota Komisi 4 selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugas. Kita semua di sini adalah satu keluarga besar. Mari kita terus bergandengan tangan, tutupnya. Beberapa staf tak kuasa menahan air mata mendengar pidato tersebut. Mereka tahu betapa besar dedikasi Titik dalam memimpin dan membina hubungan yang baik dengan semua pihak,
Momen itu menjadi lebih dari sekadar perayaan ulang tahun, ia menjadi peristiwa yang memperkuat ikatan antar anggota DPR dan menegaskan nilai-nilai kemanusiaan di balik kesibukan dunia politik yang seringkali terasa dingin dan kaku. Hari itu ditutup dengan foto bersama dan tawa bahagia yang menggema di ruang sidang. Ulang tahun Soeharto telah menjadi hari istimewa bagi banyak orang yang hadir. Gedung DPR RI pagi itu tampak lebih ramai dari biasanya. Di ruang sidang Komisi 4, para anggota Dewan dan staf sudah bersiap untuk melangsungkan rapat kerja bersama Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Tak banyak yang tahu bahwa hari itu adalah hari istimewa bagi Ketua Komisi 4, Siti Hediati Haryadi atau yang akrab disapa Soeharto. Memasuki ruang sidang dengan langkah tenang dan penuh wibawa. Ia mengenakan busana batik bernuansa merah muda yang anggun. Seperti biasa, ia menyapa satu persatu anggota dewan yang hadir. Tidak tampak sedikit pun ekspresi bahwa hari itu adalah hari ulang tahunnya. Rapat dimulai dengan pembahasan berbagai isu penting mengenai kebijakan kelautan dan perikanan nasional. Menteri Sakti Wahyu Trenggono memaparkan program-program yang sedang dan akan dijalankan oleh kementeriannya. Menyimak dengan serius, mencatat hal-hal penting dan memberikan beberapa masukan yang tajam namun konstruktif. Sesekali suasana menjadi tegang karena perbedaan pandangan antara anggota dewan dengan pihak kementerian. Namun mampu meredam ketegangan itu dengan caranya yang diplomatis dan tegas. Ia menunjukkan kematangan dalam memimpin rapat dan mengelola dinamika yang muncul. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mengajak peserta rapat untuk menyudahi pembahasan dan mengucapkan terima kasih kepada Menteri Sakti atas pemaparannya. Semua orang bersiap untuk meninggalkan ruang rapat. Namun tepat saat hendak berdiri dan menutup buku catatannya, pintu ruang sidang terbuka. Beberapa staf masuk sambil membawa sebuah kue ulang tahun besar berwarna hitam dengan hiasan bunga-bunga warna pastel. Di atas kue tertulis, "Selamat ulang tahun Ibu Ketua Komisi 4. Suasana yang semula formal berubah menjadi haru dan penuh kehangatan. Semua yang hadir memberikan tepuk tangan dan menyanyikan lagu "Selamat Ulang Tahun". Terkejut namun tersenyum bahagia. Ia tidak menyangka akan mendapat kejutan seperti itu dari rekan-rekannya di DPR. Beberapa anggota dewan maju untuk memberikan ucapan selamat secara langsung. Menteri Sakti pun ikut menyampaikan doa dan harapannya untuk sang ketua komisi. Tampak terharu, matanya berkaca-kaca menerima kejutan tersebut. Hari itu menjadi momen yang tidak akan dilupakan oleh Soeharto. Bukan hanya karena ulang tahunnya dirayakan dengan meriah, tetapi juga karena rasa kekeluargaan dan solidaritas yang begitu hangat di tengah hiruk-pikuk tugas sebagai anggota parlemen. Sepekan sebelum tanggal 22 April beberapa anggota Komisi 4 sudah mulai membicarakan rencana kejutan untuk ulang tahun Soeharto. Mereka sepakat untuk tidak memberitahu langsung kepada yang bersangkutan demi menjaga kejutan. Rencana itu pun dijalankan secara diam-diam oleh beberapa staf dan anggota terdekat. Adalah Bu Nur, salah satu staf sekretariat Komisi 4, yang menjadi koordinator utama dalam menyiapkan kejutan itu. Ia dibantu oleh beberapa orang termasuk ajudan pribadi dan anggota dari fraksi-fraksi berbeda. Mereka berusaha sekompak mungkin agar tidak ada yang membocorkan rahasia ini. Hal pertama yang dipersiapkan adalah kue ulang tahun. Mereka memesan kue dari toko kue terkenal di Jakarta yang biasa melayani pesanan untuk acara-acara resmi. Desain kue pun disesuaikan dengan nuansa elegan yang mencerminkan karakter yang anggun dan berwibawa. Selain kue,
Mereka juga menyiapkan bunga-bunga segar dan kartu ucapan dari seluruh anggota Komisi 4. Semua persiapan ini dilakukan di sela-sela kesibukan rapat dan tugas-tugas kedewanan lainnya. Meski cukup merepotkan, semua orang melakukannya dengan senang hati. Agar kejutan berlangsung lancar, mereka bekerja sama dengan protokoler DPR untuk memastikan kue bisa masuk ke ruang sidang tepat waktu. Mereka juga meminta bantuan dari petugas keamanan untuk menjaga jalur masuk agar tidak mengganggu jalannya rapat. Yang menarik, meski banyak orang terlibat, tidak ada satupun informasi bocor ke media maupun ke Titik sendiri. Semuanya benar-benar menjaga kerahasiaan dengan baik. Mereka ingin memastikan bahwa momen kejutan ini benar-benar menyentuh hati sang ketua komisi. 1 hari sebelum hari H, koordinasi terakhir dilakukan melalui grup WhatsApp internal yang sengaja dibuat khusus untuk momen ini. Mereka memastikan semua orang tahu perannya masing-masing dan tidak ada kesalahan pada hari pelaksanaan. Pagi pada tanggal 22 April semua orang berusaha bertindak normal di hadapan Titik. Bahkan beberapa orang pura-pura sibuk dan cuek agar tidak menimbulkan kecurigaan. Padahal di balik itu semua, mereka tengah menyembunyikan rasa antusiasme luar biasa. Rencana itu pun akhirnya berjalan sesuai harapan. Tidak hanya sukses mengejutkan, tetapi juga membuat suasana di ruang sidang berubah menjadi penuh kegembiraan. Titik sendiri mengakui bahwa ia sangat tersentuh oleh perhatian yang diberikan oleh rekan-rekannya. Kejutan itu menjadi bukti bahwa di balik kesibukan dan dinamika politik yang keras, para anggota DPR juga manusia biasa yang saling peduli dan menghargai satu sama lain. Siti Hediati Haryadi atau yang lebih dikenal dengan nama Titik Soeharto bukanlah sosok baru di dunia politik Indonesia. Sebagai putri dari Presiden Soeharto, ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan dinamika kekuasaan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, ia mulai menunjukkan warna kepemimpinan yang berbeda. Di Komisi 4 DPR RI, Titik dikenal sebagai pemimpin yang tegas namun penuh empati. Ia mampu merangkul berbagai fraksi dan menjaga harmoni di tengah perbedaan pandangan. Banyak anggota dewan yang mengakui bahwa rapat-rapat Komisi 4 selalu berjalan produktif di bawah kepemimpinannya. Keberhasilannya memimpin Komisi 4 tidak terlepas dari pendekatan komunikatif yang ia terapkan. Ia rajin berdiskusi dengan setiap anggota dan tidak segan turun langsung ke lapangan untuk memahami persoalan masyarakat, terutama di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan. Dalam setiap rapat kerja dengan kementerian, ia selalu menyiapkan diri dengan baik. Ia membaca dokumen, mencermati data, dan menyusun poin-poin penting untuk disampaikan. Hal ini membuatnya disegani baik oleh mitra kerja maupun oleh rekan-rekan sekomisinya. Namun di balik ketegasannya, Titik juga dikenal sebagai sosok yang hangat dan perhatian. Ia sering membawa makanan kecil untuk dibagikan saat rapat, atau mengirimkan bunga dan ucapan selamat kepada anggota yang sedang berulang tahun atau merayakan momen penting. Kepemimpinan Titik tidak hanya dirasakan di ruang sidang, tetapi juga di lingkungan sosial DPR. Ia sering menjadi penengah ketika ada ketegangan antar anggota, dan mampu menciptakan suasana kekeluargaan yang jarang ditemukan dalam dunia politik. Keberhasilannya memimpin Komisi 4 menjadikannya salah satu figur penting di DPR RI saat ini. Banyak yang memprediksi karir politiknya akan terus menanjak bila ia terus menunjukkan kinerja dan integritas seperti yang telah ia tunjukkan selama ini. Dalam konteks perayaan ulang tahunnya, kejutan yang diberikan oleh anggota Komisi 4 menjadi semacam simbol penghormatan dan pengakuan atas kepemimpinannya. Momen itu tidak hanya menjadi perayaan personal, tetapi juga refleksi atas hubungan yang telah ia bangun selama ini.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menjadi salah satu tokoh penting dalam kejutan ulang tahun Soeharto. Kehadirannya di rapat kerja bersama Komisi 4 sebenarnya dalam rangka membahas berbagai isu strategis di sektor kelautan dan perikanan. Namun di luar agenda formal, Sakti juga telah diberitahu secara diam-diam mengenai rencana kejutan ulang tahun itu. Ia diminta untuk tidak membocorkannya dan ikut serta dalam momen kejutan begitu rapat usai. Ia pun menyanggupi dengan antusias. Hubungan antara Titik dan Sakti memang cukup dekat secara profesional. Keduanya beberapa kali turun ke lapangan bersama dalam rangka kunjungan kerja. Dalam berbagai kesempatan, mereka terlihat kompak dan saling menghormati peran masing-masing. Dalam rapat hari itu, Sakti memaparkan beberapa program andalan seperti pengembangan budidaya perikanan berkelanjutan, perlindungan nelayan tradisional, dan penguatan sistem distribusi hasil laut. Titik menanggapinya dengan penuh perhatian dan menyampaikan beberapa catatan penting. Usai rapat, saat para staf masuk membawa kue, Sakti ikut berdiri dan tersenyum melihat reaksi terkejut Titik. Ia menjadi orang pertama dari pihak kementerian yang maju untuk mengucapkan selamat ulang tahun secara langsung. Semoga selalu diberi kesehatan dan kekuatan dalam memimpin Komisi 4, ucap Sakti sambil menjabat tangan Titik. Ucapan itu disambut hangat dan dibalas dengan ucapan terima kasih. Kehadiran Sakti dalam momen kejutan itu memberikan nuansa simbolis bahwa hubungan antara legislatif dan eksekutif dapat berjalan harmonis dan penuh rasa hormat. Keakraban ini menjadi contoh bagi hubungan kerja di komisi-komisi lainnya. Beberapa staf kementerian yang ikut hadir dalam rapat juga ikut menyanyikan lagu ulang tahun dan mengabadikan momen tersebut dengan ponsel mereka. Suasana cair dan penuh kekeluargaan menyelimuti ruangan yang sebelumnya penuh ketegangan karena pembahasan isu nasional. Titik pun sempat mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Sakti dan jajarannya atas kerjasama yang selama ini terjalin dengan baik. Ia berharap sinergi antara Komisi 4 dan Kementerian Kelautan dan Perikanan terus meningkat demi kesejahteraan rakyat. Hari itu menjadi bukti bahwa politik tidak selalu tentang debat dan perbedaan, tetapi juga tentang kebersamaan dan saling menghargai dalam menjalankan amanah untuk negeri. Setelah prosesi kejutan ulang tahun selesai, suasana masih hangat dengan percakapan ringan dan canda tawa. Beberapa anggota Komisi 4 mulai mengungkapkan doa dan harapan mereka secara terbuka kepada Titik Soeharto. Suasana berubah menjadi lebih reflektif dan menyentuh. Anggota termuda di Komisi 4, Ardi dari fraksi milenial, menyampaikan harapannya agar Titik tetap menjadi inspirasi bagi generasi muda. Ibu adalah teladan dalam ketegasan dan kepedulian. Semoga ibu terus diberikan kesehatan dan semangat untuk membimbing kami, ujarnya dengan tulus. Ucapan Ardi disambut tepuk tangan dan anggukan setuju dari yang lain. Titik hanya tersenyum, menahan haru di matanya. Ia merasa begitu dihargai dan diterima oleh rekan-rekan yang selama ini menjadi bagian dari perjuangan bersama di parlemen. Beberapa anggota perempuan pun memberikan pelukan hangat kepada Titik. Mereka menyebutnya sebagai ibu kami di DPR, karena perhatiannya yang luar biasa kepada sesama perempuan, terutama dalam memperjuangkan isu-isu pemberdayaan perempuan dan anak. Titik kemudian mengambil mikrofon untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Ia menyebut bahwa kejutan hari itu adalah salah satu momen paling menyentuh selama masa baktinya di DPR. Ia juga menegaskan kembali komitmennya untuk terus bekerja keras demi rakyat. Saya tidak pernah mengira akan mendapat kejutan seperti ini. Terima kasih atas cinta dan perhatian kalian. Ini menjadi penyemangat besar bagi saya untuk melanjutkan perjuangan, ucapnya dengan suara bergetar.
Ia juga menyampaikan doa agar semua anggota Komisi 4 selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugas. Kita semua di sini adalah satu keluarga besar. Mari kita terus bergandengan tangan, tutupnya. Beberapa staf tak kuasa menahan air mata mendengar pidato tersebut. Mereka tahu betapa besar dedikasi Titik dalam memimpin dan membina hubungan yang baik dengan semua pihak. Momen itu menjadi lebih dari sekadar perayaan ulang tahun, ia menjadi peristiwa yang memperkuat ikatan antar anggota DPR dan menegaskan nilai-nilai kemanusiaan di balik kesibukan dunia politik yang seringkali terasa dingin dan kaku. Hari itu ditutup dengan foto bersama dan tawa bahagia yang menggema di ruang sidang. Ulang tahun Titik Soeharto telah menjadi hari istimewa bagi banyak orang yang hadir.